Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan menyambut kehadiran seluruh Bapak Ibu. Hari ini kita akan memulai acara BIMTEK dengan tema pengelolaan morning bagi administrator LMS Prodi. Acara akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan, yang akan dipandu oleh saya, Cindy dari LPKA. Sebelum mulai acara hari ini, dimohon kepada seluruh hadirin mengikuti acara dari awal hingga akhir. Baik, kita akan masuk ke dalam doa pembuka oleh Kak Irawan. Oke, apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Ya, untuk memulai acara pada hari ini, saya akan buka dulu dalam doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Bapak Ibu yang berkeyakinan lain silakan menyesuaikan. Mari kita dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami semua bisa bersama-sama berkumpul melalui aplikasi Zoom ini Tuhan untuk bersama-sama sharing untuk mempersiapkan perkuliahan semester genap nanti ya Tuhan. Persiapan ini dalam satu rangkaian kegiatan BIMTEK ini Tuhan selama 5 hari. Tolong Tuhan berkati, Tuhan pimpin kegiatan kami ya Tuhan selama kurang lebih 5 hari ini. Khususnya pada hari ini Tuhan berkati agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Tuhan yang berkati untuk jaringan Tuhan agar bisa berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati Bapak Ibu administrator yang hadir pada pagi hari ini agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati kegiatan pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat Tuhan Yesus, kami telah doa jawab syukur. Amin. Terima kasih, dikembalikan kepada MC. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam acaranya yang dipimpin oleh Kak Helen. Waktu dan jaringan silakan dipersilakan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, semoga sehat ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Sebenarnya saya dalam acara hari ini tuh tidak menjadi pemandu acara ya. Mungkin ini sebagai pembuka aja. Kami sangat bersyukur kalau kita dapat kembali bertemu Bapak Ibu sebagai administrator LMS. Kami juga menyampaikan terima kasih sejauh ini bersedia menjadi administrator LMS Prodi ya Bapak Ibu, karena sebelumnya kita menggunakan CLS, kemudian tahun lalu di bulan 8 kita beralih ke morning. Nah, ini adalah apresiasi yang baik pada Bapak Ibu semua yang setia menjadi administrator. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah mengawali rangkaian bimbingan teknis kita selama 5 hari. Memang kita khususkan hari ini kepada administrator LMS. Sebenarnya tujuannya apa? Kita tuh lebih kepada agar kita refresh sama-sama sih Bapak Ibu. Kita tahu bersama bahwa regulasi dari pemerintah untuk pembelajaran perkuliahan semester genap ini itu adanya tatap muka terbatas dan juga tetap adanya pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh menggunakan sistem LMS. Sehingga ya kita tetap harus komitmen dalam pengelolaan dan pemanfaatan Maranatha Online Learning ya Bapak Ibu di Universitas Kristen Maranatha. Oleh karena itu kami sangat bersyukur dan terus mohon dukungan Bapak Ibu Administrator LMS Prodi untuk terus aktif dan terus menghimbau kepada mahasiswa, kepada dosen, dan terutama juga kepada Prodi ya untuk dapat mengaktifkan dan menggunakan LMS morning kita secara masif, walaupun nanti tetap ada perkuliahan tatap muka terbatas seperti itu. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan selamat mengikuti BIMTEK LMS Prodi. Kemudian silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait morning, terkait
ya hal-hal yang Bapak Ibu sejauh ini alami, kemudian ya sama kita nanti sama-sama cross check, identifikasi dan mencari jalan keluar yang termudah ya Bapak Ibu. Kalau nanti masih belum menemukan, ya kita sama-sama ke depannya memberikan arahan-arahan ataupun solusi ya Bapak Ibu untuk dapat menjalankan morning dengan baik. Terima kasih. Selamat selamat mengikuti BIMTEK hari pertama ini kepada administrator LMS. Mungkin juga ada Bapak Ibu dosen yang hadir saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang mau mengikuti. Kami terus juga mengundang nanti di hari pertama, maksud saya di hari kedua BIMTEK, hari Senin sampai hari Kamis, tidak menutup kemungkinan juga kepada Bapak Ibu admin untuk hadir. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Cindy sebagai MC. Baik, terima kasih. Selanjutnya acara akan dipimpin oleh Kak Irawan. Oke, terima kasih Kak Cindy. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat ya. Bapak Ibu, pada hari ini hari pertama untuk rangkaian BIMTEK, saya akan membawakan beberapa materi seperti itu. Ini ditujukan untuk administrator ya Bapak Ibu ya, tapi terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada hari ini juga. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk persiapan perkuliahan semester genap nanti. Saya izin untuk share screen dulu. Oke. Oke, apakah layar sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Ya, jadi kegiatan kita itu bimbingan teknis administrator LMS dan dosen penggerak inspiratif ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Februari sampai nanti tanggal 10 Februari, seperti itu. Maaf, saya izin off cam dulu Bapak Ibu ya, supaya jaringannya lancar. Oke, jadi beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti itu pertama mengenai menambahkan kategori dan mata kuliah Bapak Ibu ya. Karena kita sudah memulai lagi di semester yang baru, di semester yang lalu itu kita mempersiapkan dulu untuk semester ganjil, jadi kemungkinan akan ada kategori ya, khususnya untuk semester yang mungkin belum ditambahkan, lalu sudah pasti kita akan membuat mata kuliah lagi yang ada di semester genap, seperti itu. Lalu ada menambahkan mahasiswa dan dosen ke dalam mata kuliahnya atau plotting. Lalu saya akan sedikit membahas mengenai attendance Bapak Ibu ya, atau membuat presensi supaya Bapak Ibu administrator juga tahu gitu bagaimana cara membuat presensi seperti itu. Lalu berikutnya ada sedikit informasi Bapak Ibu mengenai pertemuan rutin admin LMS. Kita itu paling tidak nanti akan diadakan setiap 1 kali dalam 1 bulan, itu untuk pertemuan rutin. Silakan nanti Bapak Ibu setiap pertemuan rutin itu boleh menyampaikan misalnya takutnya ada kendala atau misalnya ada yang perlu dijelaskan kembali atau mau bertanya silakan. Kita tidak akan terlalu lama Bapak Ibu ya dalam setiap pertemuan rutin ini, paling hanya 1 jam seperti itu. Itu untuk pertemuan rutin di pertemuan rutin admin LMS seperti itu. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan bagaimana membuat kategori ya Bapak Ibu ya, kategori dan mata kuliah di dalam LMS Morning ini. Ya, jadi untuk membuat kategori seperti itu Bapak Ibu ya, pertama-tama kita
Seperti biasa, login dulu yang jelas ya, login. Lalu nanti Bapak Ibu bisa klik ini, di sini ada site administration, ya, ada klik setting, lalu site administration, lalu pilih course, lalu manage course and categories, lalu create new course, seperti itu. Itu untuk membuat mata kuliahnya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum itu, nanti Bapak Ibu silakan dulu create kategorinya. Oke, create kategori yaitu untuk menambahkan semesternya. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah menambahkan semesternya, nanti Bapak Ibu silakan untuk membuat mata kuliahnya. Create new course. Oke, pada saat Bapak Ibu membuat mata kuliah baru, kurang lebih settingnya seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini ada course full name, course short name, course categories, dan kode mata kuliah. Untuk course full name, Bapak Ibu tuliskan nama mata kuliahnya, seperti itu. Kode MK atau course short name-nya itu diisi dengan kode MK-nya. Nah, di sini untuk kategoris Bapak Ibu ya, course kategoris, nanti Bapak Ibu diperhatikan di sini kan akan ada muncul beberapa kategoris mulai dari fakultasnya Bapak Ibu ya. Fakultas, program studi, lalu ke semesternya. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau pemilihan kategorisnya sudah benar. Nanti Bapak juga bisa search di sini ya, seperti itu. Ini course visibility. Nah, ini course visibility ini untuk mengatur Bapak Ibu ya, apakah nanti mata kuliahnya mau di hidden dulu atau mau langsung di show di dalam kategorinya atau di dalam semesternya. Course start date dan course end date ini silakan Bapak Ibu ya. Sebaliknya untuk yang bagian course start date, mau Bapak Ibu setting enable, itu silakan. Mau di disable juga silakan, ininya mau dicentang gitu ya. Mau dicentang silakan, mau enggak juga tidak apa-apa. Kalau mau Bapak Ibu centang untuk course start date dan course end date-nya, Bapak Ibu diberi jarak saja begitu Bapak Ibu ya. Misal perkuliahan itu tanggal 14 Februari, seperti itu. Bapak Ibu open-nya di tanggal misalnya 1 minggu sebelumnya. Seperti itu. Dibuka 1 minggu sebelumnya, supaya apa? Nanti Bapak Ibu dosen, begitu Bapak Ibu sudah buat mata kuliahnya, Bapak Ibu dosen bisa langsung mengisi materinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini course ID number nanti diisi dengan kode MK juga. Seperti itu. Oke. Berikutnya di sini ada description dan course image. Kalau description ini penjelasan singkat mengenai mata kuliahnya Bapak Ibu ya. Ini mata kuliah ini mempelajari soal apa itu silakan diisi, tidak diisi juga tidak apa-apa. Course image-nya, course image itu untuk menambahkan gambar di mata kuliahnya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu buka kan gambarnya itu default ya, jadi kayak gambar orang sawah nulis itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan gambar untuk spesifik mata kuliahnya, itu silakan. Nanti Bapak Ibu tinggal drag and drop saja di dalam kotak yang sebelah sini. Atau mau diklik gambarnya lalu di search atau di browse gitu ya. Di browse untuk gambar mata kuliahnya itu juga bisa. Silakan Bapak Ibu. Oke, berikutnya di sini ada course format dan number of action. Nah, di sini untuk course format Bapak Ibu sudah jelas kita pasti memilihnya topik format. Lalu number of action-nya kita buat 16. Ini menyesuaikan Bapak Ibu ya, silakan. Jika memang dalam satu semester mata kuliahnya ada 16 pertemuan, ini dipilih 16, tapi misalnya jika lebih seperti mungkin di Fakultas Seni Rupa ya, seperti itu, ada yang 32 pertemuan, silakan ininya dibuat 32. Hidden section, ini hidden section dibuat hidden section are shown in collapse form. Seperti itu. Course layout-nya dibuat show all section on one page. Seperti itu ya. Oke. Lalu berikutnya grup. Untuk grup Bapak Ibu silakan ini menyesuaikan dengan jumlah kelas di masing-masing mata kuliah. Seperti itu. Silakan jika misalnya hanya ada satu kelas untuk mata kuliahnya, Bapak Ibu pilih saja langsung no groups ya.
force group-nya dibuat no. Seperti itu. Jika lebih dari satu kelas, pilih yang separate group Bapak Ibu, lalu force group-nya dibuat yes. Ini silakan menyesuaikan ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan jumlah kelas di mata kuliahnya masing-masing, setiap prodi. Seperti itu. Jika sudah selesai semua, di save and display. Yang lainnya diabaikan saja, lalu klik save and display. Seperti itu. Lalu di sini mata kuliahnya sudah selesai dibuat ya Bapak Ibu ya. Tadi mata kuliahnya sudah selesai dibuat, lalu berikutnya kita akan menambahkan partisipannya, yaitu dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu di mata kuliah diklik partisipan di sebelah kiri atas. Di menu yang warna hitam ini Bapak Ibu klik partisipan, lalu klik enroll user. Klik enroll user. Oke, itu untuk menambahkan partisipan. Nah, jika misalnya itu untuk partisipannya hanya untuk kuliahnya mata kuliahnya hanya ada satu ya Bapak Ibu ya. Tapi jika mata kuliahnya tadi lebih dari satu kelas, seperti itu, kita akan membuat grup. Oke, jadi Bapak Ibu pertama-tama klik dulu setting yang ini ya Bapak Ibu ya. Lalu klik grup. Seperti itu. Nah, sini. Setting, grup, lalu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Untuk membuat grupnya. Seperti itu. Diklik saja grup, lalu akan muncul seperti ini. Nanti Bapak Ibu di sini silakan untuk membuat grup, yaitu kelas mata kuliahnya. Di sini ada tombol create group ya Bapak Ibu ya. Diklik create group. Lalu akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik group name-nya ditulis, misalnya kelas A atau kelas B, kelas C seperti itu. Group ID number-nya kosongkan saja. Group description-nya ini dikosongkan saja. Enrollment key, nah ini Bapak Ibu salah satu yang penting. Enrollment key ini jadi supaya mahasiswa bisa bergabung ke dalam mata kuliahnya secara mandiri ya, Bapak Ibu seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu diisi. Syarat untuk enrollment key-nya ya adalah harus 8 karakter Bapak Ibu. Seperti itu. Kemarin ada sempat yang bertanya, Pak ini kenapa ya saya mau ngisi ini gagal terus? Kayak gitu. Oh Bu, ini silakan diisi. Harus 8 karakter untuk enrollment key. Seperti itu. Group messaging, klik yes saja. Jika sudah, diklik save Bapak Ibu ya. Nah, nanti jika sudah muncul grupnya, Bapak Ibu silakan untuk menambahkan dulu partisipannya. Seperti itu tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, juga sudah Bapak Ibu membuat grup, silakan Bapak Ibu menambahkan partisipannya yaitu dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Bapak Ibu bisa search ya. Di search baik NRP-nya atau nick-nya nanti akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul, diklik dulu namanya, lalu enroll. Seperti itu. Tes enroll-nya jangan lupa Bapak Ibu ya, untuk mahasiswa dipilih student, untuk dosen dipilih nanti teacher. Seperti itu. Ini kadang-kadang juga suka lupa sih Bapak Ibu ya, masukkan nama dosen, tapi di sini enroll-nya di sini masih student. Jadi saat dosennya mau mengisi materi juga tetap tidak bisa gitu, karena di sini role-nya masih student. Kadang di sini suka kelupaan juga kayak gitu. Jadi ini tolong diperhatikan. Oke, partisipan sudah ditambahkan semua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya, nah di sini tadi kan kita sudah membuat grup ya Bapak Ibu ya. Jika kelasnya lebih dari 1. Nanti Bapak Ibu silakan mau menambahkan mahasiswanya dan dosennya ke dalam grup kelasnya oleh Bapak Ibu langsung itu silakan. Atau nanti untuk mahasiswa
masuk secara mandiri tadi menggunakan enrollment key, itu silakan. Ini kita ada 2 cara Bapak Ibu ya. Kita enroll mahasiswa dan dosennya ke dalam grupnya itu melalui setting grup seperti ini, tampilan grupnya, atau nanti melalui partisipan. Kita coba yang cara pertama dulu. Jadi pertama-tama Bapak Ibu klik dulu ini kelasnya, pilih dulu kelasnya, lalu setelah itu add atau remove user. Oke, nah nanti sini akan ada muncul kan Bapak Ibu ya, potential member. Ini potential member ini muncul ketika Bapak Ibu sudah menambahkan partisipan yang di awal itu. Jadi semua mahasiswa, Bapak Ibu misalnya yang mengambil mata kuliah A gitu ya, mata kuliah A, Bapak Ibu masukkan dulu partisipannya semua, atau mahasiswanya sudah muncul dengan mahasiswanya sudah bergabung gitu ya dengan secara mandiri, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa klik namanya yang ada di sini, klik, lalu klik add, nanti dia akan pindah ke kiri. Nah, setelah itu nanti dia akan bergabung ke dalam grup mata kuliahnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk cara yang pertama. Lalu untuk cara yang kedua, nanti Bapak Ibu misalkan sudah menambahkan partisipannya atau mahasiswanya sudah bergabung ke dalam mata kuliahnya gitu ya secara mandiri. Cara kedua adalah Bapak Ibu bisa langsung edit di sini di partisipannya. Jadi kan nanti di dalam list partisipan itu muncul nama-namanya seperti itu ya. Bapak Ibu bisa atur di sini. Di sini ada nama, email, roles. Nah, di sini ada groups. Bapak Ibu silakan klik nanti di sini grupnya. Di sini biasanya tulisannya ada no group dulu, no group. Bapak Ibu klik saja, lalu akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu search NRP-nya atau namanya. Nah, maaf. Bapak Ibu silakan search kelasnya. Search kelasnya nanti akan muncul, lalu Bapak Ibu klik. Sebenarnya cara yang ini juga bisa digunakan Bapak Ibu ya jika misalnya ada PDKBS seperti itu. Cara mengubah mahasiswa mengubah kelas mahasiswa gitu ya. Jadi dari kelas A misalnya yang pindah itu hanya 2 orang. Bapak Ibu tinggal search aja langsung NRP-nya, langsung ubah dari sini. Seperti itu. Ubah kelasnya langsung dari sini, lalu klik save. Jadi Bapak Ibu tidak harus masuk ke dalam cara yang sebelumnya ke grup gitu ya. Bapak Ibu bisa langsung edit dari sini. Lalu klik save. Nanti mahasiswanya akan berpindah kelasnya dari kelas A ke kelas B dan sebagainya. Seperti itu. Ini untuk mengatur grupnya ke dalam mengatur kelas mahasiswanya. Oke, untuk berikutnya kita akan mencoba bagaimana Bapak Ibu ya untuk membuat attendance atau presensi. Nah, di dalam mata kuliahnya nanti Bapak Ibu bisa klik di situ ada add resource or activity seperti itu. Lalu Bapak Ibu pilih activities, lalu pilih attendance. Oke. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita setting dulu untuk attendance-nya. Ini belum membuat presensi Bapak Ibu ya, kita hanya baru membuat ruang untuk presensinya. Seperti itu. Bapak Ibu silakan tuliskan ini presensinya misalnya presensi pertemuan presensi mata kuliah A misalnya seperti itu. Deskripsinya silakan mau diisi silakan, tidak juga tidak apa-apa. Oke, nah di sini berikutnya ada availability. Ini silakan nanti Bapak Ibu diatur saja mau di hidden dulu atau langsung dimunculkan itu silakan. Nah, di sini mohon diperhatikan Bapak Ibu, di sini ada group mode. Group mode ini settingnya akan secara otomatis Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu buat mata kuliahnya no group seperti itu, di sini yang muncul asli akan no group seperti itu ya. Jadi otomatis akan no group.
Jika yang grup vote-nya spread, sini akan langsung berubah menjadi spread. Seperti itu. Jika sudah, seperti itu, di save and display atau save and return. Nah, di sini kita sudah membuat ruang mata kuliahnya. Sekarang kita akan membuat section-nya Bapak Ibu ya. Session-nya. Session-nya kita akan membuat presensi untuk setiap pertemuannya. Nanti Bapak Ibu pada saat sudah membuat presensinya, di sini ada sini ada add session Bapak Ibu ya. Klik add session. Nah, jika yang kelasnya lebih dari satu, nanti di sini akan muncul grup Bapak Ibu. Muncul grup itu kelas A, kelas B, kelas C, seperti itu. Nanti mohon hati-hati Bapak Ibu ketika sudah memilih kelas ini, pada saat terakhir di save, ini tidak akan bisa diubah lagi. Jadi Bapak Ibu harus buat lagi session yang lain. Jadi jika sudah di save, ini tidak bisa diubah lagi. Oke, nanti Bapak Ibu buat sessionnya, silakan pilih kelasnya, lalu pilih tanggalnya, Bapak Ibu pilih tanggal, bulan, tahun, pilih jamnya, jam berapa gitu ya. Ini silakan diberikan deskripsi, silakan, tidak apa-apa. Ini untuk membuat satu presensi satu kali pertemuan. Jika misalnya Bapak Ibu mau membuat presensi misalnya langsung 7 pertemuan atau 14 kali pertemuan, itu juga silahkan. Caranya ada Bapak Ibu ya. Di sini klik dulu repeat session above as follows. Seperti itu. Diklik, nah nanti di sini akan muncul hari apa, diulang setiap hari apa gitu ya. Diulang setiap hari apa, lalu kapan, setiap berapa minggu diulangnya, lalu repeat until tanggal berapa ini. Misalnya 7 kali diubah aja ininya jadi 7 kali tanggalnya gitu ya. Sampai tanggal terakhirnya itu tanggal berapa untuk presensinya. Lalu di sini yang penting Bapak Ibu, allow student to record on attendance. Ini dicentang saja. Ini fungsinya supaya mahasiswa bisa mengisi presensinya secara mandiri gitu ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu absenin satu-satu gitu. Ini dicentang untuk allow attendance-nya. Jika sudah semua, diklik add atau save session-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada grup ya, kelas A tadi. Tanggalnya ada, jamnya ada, di sini description-nya. Seperti itu. Muncul description-nya. Nanti Bapak Ibu bisa memeriksa kehadiran mahasiswa itu dengan mengklik ini, yang segitiga biru ini. Segitiga biru ini Bapak Ibu bisa klik, nanti Bapak Ibu bisa cek penghadirnya itu siapa saja. Ini tombol setting untuk mengubah gitu ya, mengubah jamnya atau tanggalnya. Ini sudah jelas itu untuk menghapus. Kalau yang ini menghapus sessionnya. Oke, itu untuk membuat presensi. Nah, nanti tampilan di mahasiswanya seperti apa Bapak Ibu? Nanti kurang lebih akan seperti ini. Tanggalnya ada tanggal berapa, ya, deskripsinya apa, ini untuk misalnya pertemuan berapa gitu. Lalu ini ada submit attendance. Nah, nanti mahasiswa tinggal klik ini saja. Diklik, nanti dia bisa mengisi presensinya secara mandiri. Sini ya, ada klik hadir, lalu save change. Seperti itu. Nanti mahasiswa sudah mengisi presensinya. Oke. Tadi itu sudah beberapa materi Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan coba demonstrasi dulu untuk membuat mata kuliahnya. Saya stop share dulu.
Oke, apakah sudah terlihat layarnya Bapak Ibu? Terlihat. Sudah, Kak. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi kita sudah melihat dulu ya bagaimana cara membuat mata kuliahnya. Sekarang kita akan demokan. Jadi di sini tampilan awal ya Bapak Ibu ya di dashboard seperti itu. Kita lihat di site administration. Klik. Lalu di sini ada course ya, course. Lalu klik manage course and categories. Nah, sini kan ada create new category Bapak Ibu ya. Bapak Ibu buat dulu create new kategori. Ini misalnya mau di fakultas kedokteran atau misalnya mau fakultas lain, nanti itu Bapak Ibu silakan sesuaikan. Nih, di sini kategorinya misalnya fakultas atau prodi ya Bapak Ibu ya. Misalnya pilih dulu fakultas, terus pilih prodi seperti itu. Misalnya ini teknik sipil. Itu. Lalu pilih semester gitu ya, semester 2. Oke, ini diabaikan saja. Lalu create kategori. Sekarang kita lihat di teknik sipil. Nah, ini teknik sipil sudah muncul Bapak Ibu ya. Semester 2. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu tambahkan mata kuliahnya. Diklik saja semester 2-nya. Nah, di sini baru ada new semester 2-nya. Sini. Nah, sini ada muncul semester 2. Lalu create new course. Oke, silakan nanti Bapak Ibu untuk new course ini ditambahkan seperti tadi ya nama mata kuliahnya. Mata kuliah 1 misalnya. Di sininya dipilih kategorinya seperti itu. Nah, ini untuk mengatur tanggal perkuliahannya Bapak Ibu ya. Ini silakan nanti diatur saja show dan height-nya. Seperti itu. Tanggalnya kemarin nanti kita tanggal 14 ya, kita buat misalnya tanggal 7 Februari 2022. Sampai course end date-nya misalnya tanggal berakhirnya semester gitu, ini silakan di tanggal berapa gitu ya. Misalnya tanggal 27 bulan Juni misalnya. Seperti itu. Ini tahunnya 2022. Seperti itu. Ini description mata kuliahnya silakan diisi Bapak Ibu jika mau. Nah, lalu jika ingin menambahkan gambar, Bapak Ibu bisa drag and drop gambarnya. Seperti itu. Saya contoh misalnya ya. Saya coba masukkan gambar. Ini silakan diklik saja. Nah, nanti diklik seperti ini akan muncul ini Bapak Ibu ya. Upload a file, lalu klik choose. Nanti Bapak Ibu akan muncul kotak dialog baru Bapak Ibu ya. Mungkin ini tidak terlihat di layar, tapi nanti akan muncul kotak dialog baru. Bapak Ibu silakan pilih gambarnya seperti itu. Saya coba pilih gambar. Oke. Jika sudah, nanti klik upload this file. Oke, sebentar. Atau misalnya jika tidak bisa, nanti Bapak Ibu bisa drag and drop Bapak Ibu ya. Kita coba yang drag and drop. Misalnya ini, digeser gambarnya, lalu tarik ke sini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini nggak tahu ini kenapa tidak bisa melakukan gambar.
Tapi nanti caranya seperti itu. Lalu course format. Ini tadi ya, topik format. Lalu pilih yang 16. Lalu di sini tadi heading section are shown in collapse form ya. Lalu sini show all one section on one page. Seperti itu. Jika sudah, ini dibiarkan saja. Lalu ini pilih grup. Nah, ini tadi sesuaikan Bapak Ibu, silakan disesuaikan. Mau no group atau spread group. Seperti itu, saya yang pilih yang spread group. Lalu ininya yes. Seperti itu. Jika sudah, klik save and display. Oh, ininya. MK 111 misalnya. Save and display. Oke, sudah muncul ya mata kuliahnya. Sekarang kita akan membuat grupnya. Di sini sudah ke dalam partisipan. Oke, kita buat dulu grupnya. Klik setting di sebelah kanan atas. Lalu klik grup. Nah, sini sudah muncul. Lalu Bapak Ibu, sini ada create group. Diklik saja. Nah, di sini kita buat kelasnya dulu. Kelas A. Ini biarkan saja. Nah, ini enrollment key Bapak Ibu harus 8 karakter kan ya. Misalnya MK 111 ini berapa? 5. Itu 11 A bintang-bintang. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ini. Silakan nanti Bapak Ibu buat untuk enrollment key-nya. Grup messaging-nya ini yes. Ini sudah 8 karakter, ini klik yes. Jika sudah, klik save change. Nah, sudah bertambah untuk grupnya. Sekarang kita akan menambahkan partisipannya Bapak Ibu ya. Bisa klik di sini, partisipan, atau kembali lagi ke sini saja ya, kalau gitu ya. Nah, oke, kita tambahkan partisipannya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu klik enroll user. Nah, di sini tinggal di search saja ya, misalnya NLP-nya 450. Ada 450? Nah, ada. Mahasiswa 450. Oke, klik enroll-nya, enroll user. Sini sudah sebagai student ya. Lalu kita mau tambahkan dosennya. Soalnya 500. Dosen 500. Oke. Di sininya kita ubah teacher. Kita sudah enroll user. Ini sudah Bapak Ibu ya, sudah ditambahkan. Lalu misalnya Bapak Ibu mau menambahkan ke dalam grupnya. Caranya bisa lewat dari sini Bapak Ibu, dari sini. Lalu klik ini, klik kelasnya, lalu klik add. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pindahkan mahasiswa dan dosennya ke sini langsung. Oke, Bapak Ibu, untuk beberapa cara tadi yang cara yang ini dan nanti cara yang ada di depan ini ada plus minus ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan cara ini, Bapak Ibu bisa memindahkan mahasiswanya secara jamak gitu ya. Misalnya kelas A-nya itu Bapak Ibu ada 10 orang. Seperti itu Bapak Ibu ada listnya. Bapak Ibu bisa blok satu-satu. Jadi kayak gini nih, diblok dulu sampai 10 orang, lalu klik add. Nanti langsung pindah semuanya ke sini. Ini cara yang pertama. Lalu misalnya ada lagi cara yang tadi ya, yang cara dari partisipan. Seperti ini. Nah, ini kan sudah berubah Bapak Ibu ya. Ada kelas. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan cara yang ini, di sini juga bisa, tapi kemungkinan akan lama Bapak Ibu ya, karena di sini pilih satu kelas save, gitu ya. Pilih kelasnya save. Ini pilih kelasnya save lagi. Seperti itu. Kalau cara yang tadi, Bapak Ibu bisa memindahkan mahasiswanya secara jamak ke dalam grup kelasnya. Kalau yang di sini Bapak Ibu harus ubah satu-satu. Itu silakan Bapak Ibu menggunakan cara yang mana, itu silakan. Ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau untuk cara yang ini, Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengubah
mengubah kelasnya gitu ya. Misalnya di sini ada 3 kelas gitu. Coba saya buat dulu kelas lagi. Ini misalnya kelas B. Oke, ini enrollment key-nya 1234568. Ini yes. Set. Ada muncul kelas B. Oke, ke grup. Nah, sini partisipan lagi. Nah, misalnya di sini mahasiswanya salah kelas gitu ya. Dia harusnya kelas B, tapi dia malah masuk ke kelas A. Seperti itu. Atau misalnya ada perubahan DKBS gitu. Bapak Ibu mau pindahkan mahasiswanya yang ada dalam mata kuliah ini. Bapak Ibu bisa langsung klik aja di sini. Ini hilangkan dulu. Nanti pilih kelas. Nah, di sini akan ada muncul. Tinggal pilih saja kelas B gitu ya. Lalu save. Itu untuk menambahkan partisipannya. Seperti itu. Oke, sudah menambahkan mahasiswa dan dosen ke dalam kelas. Sekarang kita akan membuat presensinya. Kita masuk ke dalam mata kuliahnya dulu. Nah, di sini pastikan Bapak Ibu ya sini sudah dalam mode edit. Seperti itu. Nah, di sini kita klik add an activity or resource. Diklik. Lalu ada attendance. Sini ada activities atau all, silakan nanti ada attendance, diklik saja. Nah, kita buat dulu untuk ruang presensinya. Misalnya presensi mata kuliah 111 gitu ya. Deskripsinya silakan diisi. Centang saja. Common module setting. Nah, ini Bapak Ibu ya, availability-nya silakan mau di hidden dulu atau langsung dimunculkan silakan. Ini tadi karena sudah dibuatnya spread group Bapak Ibu mata kuliahnya, jadi otomatis di sini akan spread group. Oke, jika sudah, klik save and display. Oke, di sini sudah Bapak Ibu ya, sudah muncul session-nya. Kita akan periksa dulu di sini untuk presensinya. Satu set. Nah, di sini kita cek dulu satu setnya. Nah, Bapak Ibu, status set ini untuk mengatur nanti tombol yang akan mahasiswa klik. Kan di sini ada present, excuse, slide, absent ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan supaya mahasiswa mudah gitu ya. Kan suka banyak juga yang misalnya harusnya kliknya present gitu ya, supaya hadir, dia malah kliknya absen. Bapak Ibu bisa atur ini dihapus saja. Hapus. Seperti itu. Nah, disisain satu Bapak Ibu ya. Ini akronimnya, ini singkatannya misalnya hadir itu jadinya H. H, terus sininya ubah jadi hadir. Lalu poinnya ini kita beri angka 1 saja. Seperti itu. Nah, jika sudah, ini dibiarkan, lalu klik update. Oke. Di sini sudah, kita sudah atur satu setnya. Nah, sekarang kita akan menambahkan session-nya Bapak Ibu ya. Klik add session. Nah, ini Bapak Ibu silakan pilih kelasnya. Jika kelasnya lebih dari satu, kelas A, kelas B, mata kuliahnya seperti itu. Pilih tanggalnya, misalnya tanggal 13 Februari 2022 gitu ya. Kuliahnya jam 12 sampai jam 15 misalnya, seperti itu. Di sini beri keterangan kuliah pertemuan 1. Oke. Jika Bapak Ibu mau buat multiple session, ini silakan. Diklik saja. Nah, nanti setiap hari apa dimulainya? 1 minggu misalnya ya. Hari Senin, lalu
repeat until tanggal, misalnya ini tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu, kita buat tanggal 14 aja kalau begitu ya. Tanggal 14, repeat-nya Monday, hari Senin gitu ya. Misalnya untuk 3 minggu. Repeat until 14, kita buat sampai tanggal 21 misalnya. Oke, jika sudah seperti ini, lalu klik yang ini dibuat ya saja, ini allow. Oh maaf, yang ini di disable saja Bapak Ibu, disable saja. Yang ininya di allow, supaya mahasiswa bisa mengisi presensinya secara mandiri ya. Jika sudah, klik add. Nah, nanti akan muncul. Tidak muncul ya. Oke, sebentar. Ini sudah. Klik add. Nah, ini. Nanti ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Jika sudah muncul, nanti Bapak Ibu bisa periksa di sini mata kuliah kehadirannya. Nanti di sini statusnya Bapak Ibu sudah berubah menjadi atau hadir. Kalau misalnya tadi Bapak Ibu tidak ubah dulu satu setnya, yang bagian sini, nanti di sini yang muncul akan ada 4. Present, absent, excuse tadi ya. Terus satu lagi itu apa? Seperti itu. Nanti di sini yang muncul akan hanya ada 1 hak. Oke, sekarang kita coba di tampilan mahasiswa apakah bisa. To student. Oh, nggak bisa ya. Ya, seperti itu ya, kurang lebih Bapak Ibu ya. Discord, oke. Ini untuk menambahkan presensi nanti Bapak Ibu bisa periksa presensinya di sini. Nah, lalu misalnya Bapak Ibu mau mengekspor atau menarik datanya ya, menarik data presensinya, Bapak Ibu bisa klik di sini, ekspor. Diklik ekspor, lalu pilih misalnya kelas A. Ini ekspor spesifik user itu untuk memilih misalnya hanya satu mahasiswa aja gitu yang mau dipilihnya gitu ya. Ini bisa diklik cache, misalnya kayak gitu. Atau ini di nol saja kalau misalnya Bapak Ibu mau pilih semuanya. Nah, ini data yang mau ditariknya berdasarkan apanya. Di sini misalnya klik all session untuk Bapak Ibu supaya tarik semua presensinya gitu ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti itu. Ini could not taken section, ini yang tidak mengisi presensi, seperti itu. Jika sudah, nah ini Bapak Ibu silakan kita coba dulu ya. Oke. Di sini kan ada select all session misalnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu klik ini nanti dia akan menarik semua presensi yang udah Bapak Ibu buat. Misalnya dalam satu semester 14 kali pertemuan, 14-14-nya Bapak Ibu tarik semua presensinya seperti itu. Jika misalnya hanya mau Bapak Ibu tarik sebagian, kayak gitu ya, ini dihilangkan saja, lalu Bapak Ibu pilih tanggalnya. Misalnya Bapak Ibu mau tarik yang tanggal 14 sampai tanggal 21 gitu. Sini 14, lalu di sini pilih yang 21. Nanti Bapak Ibu bisa tarik ini dalam bentuk apa? Excel, seperti itu. Tapi disarankan Bapak Ibu pilihnya yang Excel format saja ya. Jadi nanti dia akan munculnya itu berupa nama, NRP, terus presensinya itu munculnya tuh angkanya.
Tadi kan ada poinnya ya, poinnya 1. Seperti itu, poin 1, 1, 1, 1. Itu yang munculnya seperti itu. Jika sudah, di oke. Kita cobain Bapak Ibu ya. Oh, ini tidak bisa karena ini belum diisi. Oke, Bapak Ibu, itu untuk membuat presensi untuk mata kuliah. Seperti itu ya. Oke, untuk simulasi atau demonstrasi kita sampai bagian sini saja. Oke, untuk berikutnya silakan mungkin Bapak Ibu untuk materinya hanya sampai situ. Silakan mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya dahulu mengenai materi pada pagi hari ini. Mungkin ada langkah yang terlewat atau misalnya langkah yang belum jelas. Silakan Bapak Ibu. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Pak Irawan, saya mau bertanya, Pak Irawan. Oh iya, Bu Fancy ya? Iya, Pak. Ya Bu, boleh Bu. Kalau yang dulu kan pakai CLS, kita kan data yang semester sebelumnya itu kan kita rekap di satu folder. Kalau yang sekarang morning ini datanya jadi kita bikin data baru tanpa direkapin dulu atau tanpa ngerekap langsung kita bikin baru atau data lama terus bagaimana Pak gitu yang udah kemarin kita buat? Perekap gimana maksudnya ya Bu ya? Kalau dulu kan Pak kita simpen data yang si CLS itu Oh, di satu. backup gitu maksudnya Bu atau gimana? Ya betul disimpan. Terus kita nanti buka lagi data yang baru kan, bikin lagi data yang baru. Nah kalau yang untuk di morning, data yang kemarin kita buat, apakah tumpang tindih nanti sama yang sekarang kita akan buat yang baru, atau tetap udah di backupin dulu gitu Pak, sama Bapaknya, sama pusat gitu? Oke, makasih Bu. Kalau untuk backup, nanti sebenarnya kita akan lakukan backup ya Bu ya. Tapi ini Iya. teknis backupnya kita belum tahu untuk seperti apa untuk morning ini. Tapi kalau untuk backup sih caranya harusnya tidak seperti yang kayak kemarin lagi ya Bu ya. Kalau kemarin Iya. kita bikin lagi baru gitu ya. Kalau untuk yang sekarang harusnya nggak kayak gitu sih Bu. Tapi nanti untuk teknisnya saya juga belum tahu ini dari teknis backupnya seperti apa gitu. Tapi nanti akan diinfokan Bu. Kalau misalnya harus misalnya harus membuat mata kuliah lagi atau udah di backup terus mata kuliah yang itu bisa dibiarkan terus materinya dibiarkan terus tapi itunya aktivitasnya dikosongin gitu. Kayak gitu Ya, sih Bu. ya, takutnya kan Pak ada yang semester kemarin kan mata kuliahnya yang semester sekarang dibuka lagi. Nah, takutnya nanti tumpang tindih gitu, Pak, kalau Iya, iya, misalnya iya, belum iya. di-backup terus anak mahasiswa kan ngelihatnya juga mungkin kodenya sama, apanya sama, jadi takutnya mereka juga menemukan halnya yang materi yang kemarin gitu, Pak, bukan yang baru sekarang gitu, walaupun kita bikin kategori yang baru gitu. Iya, Itu aja sih, iya. Pak. Terima kasih. Makasih Bu. Oke, nanti untuk info yang itu nanti akan dikabarin lagi ya Bu Fancy ya, Bapak Ibu juga yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Fancy. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi. Selamat pagi Pak Irawan. Oh ya, silakan Bu. Bu Wida ya? Ya betul Pak. Tadi saya menyambung dari pertanyaan Ibu Fancy. Bisa mata kuliahnya di semester ganjil, terus dibuka lagi di semester genap. Semester 1 misalnya nih grammar 1, semester 1 kan itu dibuka lagi di semester 2. Nah, terus itu nanti memasukkan error dosennya itu berbeda dosennya. Itu gimana? Apa
numpang ke yang semester ganjilnya atau gimana itu, Pak? Oke. Kan anak juga baru, terus dosennya juga pengajarnya juga baru gitu. Materinya juga mungkin baru gitu. Nah, itu tolong ya, Pak. Oke. Jadi gini, Bu, kalau misalnya nanti semester berikutnya ya, Bu ya. Kalau misalnya nanti backup-nya itu mata kuliahnya masih tetap ada seperti itu, nanti Ibu tinggal ubah saja si dosennya gitu ya. Di partisipannya Ibu tinggal ubah saja dosen yang lamanya dikeluarkan dulu, masukkan aja langsung dosen yang baru, kayak gitu sih, Bu. Oh, jadi dosen yang barunya dia masukin yang baru, terus mahasiswa berarti harus dikeluarin dulu yang lamanya. Iya, betul. Oh, iya. Jadi nanti nunggu backup dulu gitu ya, Pak ya? Iya. Nanti ini tunggu kabar lagi ya, Bu ya, untuk yang backup-nya. Oh iya, makasih ya, Pak. Enggak, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang bertanya lagi silakan. Saya dong Pak mau bertanya. Oh iya, Bu Afri silakan Bu. Ini ya, tadi sih memang saya udah pernah bikin absen. Cuma jujur aja kalau semester lalu tuh saya yang mungkin atau apa bukan salah tangkap sih, saya yang wajib saya buka itu udah pasti dong mata kuliah, masukin masukin dosen dan mahasiswa ya, udah pasti gitu. Nah kalau sekarang kan tadi ada presensi ya, attendance ya. Nah, jujur aja kalau minggu kemarin memang saya tidak buat, kecuali kalau ada yang minta ya, makanya saya suka minta bantuan kan, "Pak Irwan ini gimana?" Nah, kalau sekarang itu memang wajib gitu, jadi tahu gitu, oh iya, kalau buka mata kuliah berarti saya harus dengan absennya gitu semua gitu. Itu atau misalkan itu mengalir aja atau, gimana ya, memang diwajibkan karena ya kemarin sih saya buka mata kuliah, masukin, partisipannya, udah beres gitu. Nah kalau sekarang berarti memang wajib ya, maksudnya ditambah lagi berarti 1, jadi pas besok-besok kalau saya masukin mata kuliah, biar sekalian sama presensi gitu loh Pak. Oke, makasih Bu pertanyaannya. Kalau untuk presensi sebenarnya ini kalau misalnya Ibu mau buatin gitu ya, boleh Bu. Jadi Ibu nanti hanya buatin ruangnya aja, seperti itu. Bikin ruangnya aja, Oh, kayak tadi ya Bu ya. Ya, Kayak ya gitu. ruangnya aja Mau berarti. bikinin aja ruangannya aja. Jadi yang activities terus apa namanya ya activities terus attendance. Ibu cukup sampai situ aja Bu. Kalau Ibu mau buatin Berarti gitu ya. semua lah ya, ratain aja semua berarti saya buatkan gitu ya. Ya boleh Jadi silakan. misalnya wajib harus buat gitu ya. Itu aja Ya. sih pertanyaan. Oke, sip Pak. Ya, jadi nanti Ibu cukup bikinnya sampai situ aja. Ruangnya ya. Apa namanya? Sampai attendance dibukain, udah aja cukup sampai situ. Sisanya nanti untuk session-sessionnya nanti Mungkin itu dosen ya? dosen yang mengisi karena kan nanti dosen yang tahu jadwal kuliahnya kan kapan aja gitu kan ya Bu ya. Oh, oke. Entah mungkin ada pengganti atau Nah, misalnya itu Pak, kayak gitu. Jadi nanti yang add session-nya itu nanti oleh dosennya saja. Oke, Pak. Seperti itu. Ya, terima Gitu kasih, sih Bu. Pak. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya lagi. Apakah sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa saya jelaskan ya mengenai persiapan apa namanya perkuliahan semester genap untuk nanti kita persiapan semester genap ini kita satukan Bapak Ibu dalam satu rangkaian acara BIMTEK bersama dosen ini seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi mulai saat ini silakan ya Bapak Ibu nanti mempersiapkan dulu mulai dari misalnya untuk dosen, mahasiswa segala macam,
Tapi mohon maaf Bapak Ibu, karena kita kan sedang ada maintenance ya, dari morning berdasarkan surat edaran kemarin itu dari tanggal 3 hingga tanggal 8. Jadi untuk sementara untuk morningnya tidak bisa digunakan dulu. Itu tadi juga saya demonstrasi itu hanya menggunakan yang training saja, jadi tidak pakai yang utama. Oke, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin Bu Helen ada yang mau menambahkan, silakan Bu. Ya, makasih ya Pak Irawan. Boleh nambah sebentar, menginfokan saja. Kalau beberapa hari lalu kita ada surat edaran nih Bapak Ibu pada program studi terkait pemanfaatan LMS untuk semester genap dari dimulai semester genap 2021-2022 ini itu kita total akan alihkan seluruh pengelolaan dan penggunaan LMS itu ke morning. Jadi CLS itu sudah tidak lagi dimanfaatkan Bapak Ibu, sehingga kalau tadi saya dengar ada pertanyaan terkait CLS gitu ya, backup file atau ya backup file materi dan lain sebagainya, ya itu mungkin nanti kami akan diskusikan terkait sistem di CLS seperti apa dan bagaimana file di cloud-nya itu sendiri, karena kan ini menyangkut materi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk backup file materi pembelajaran daring ataupun digital di morning juga nanti akan ada sosialisasi Bapak Ibu. Dan poin pentingnya adalah semester ini yang dimulai tanggal 14 Februari itu Maranatha akan mengalihkan seluruh pembelajaran daring ke LMS morning. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu agar dapat menghimbau Bapak Ibu dosennya, dan juga kalau ada Bapak Ibu dosen yang hadir saat ini, nah itu informasi kepada kita semua di lingkungan Universitas Kristen Maranatha. Mohon morning kita dapat dikelola dan dapat dimanfaatkan dengan baik, dan semuanya nanti rekamannya juga akan dapat diketahui juga oleh SPADA nanti, dan ini salah satu pemeringkatan akreditasi universitas. Begitu sih Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Terima kasih Pak Irawan, saya kembalikan ke Pak Irawan ya. Ya, terima kasih Bu Helen. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti yang diinformasikannya kemarin juga kita sudah mengirimkan surat pemberitahuan, surat edaran bahwa untuk semester genap nanti dimulai tanggal 14 Februari, intinya CLS tidak akan digunakan lagi Bapak Ibu ya. Semua pembelajaran daring kita fokuskan di dalam morning, supaya semua rekam jejak kegiatan kita terlihat gitu ya, terekam oleh pemerintah, karena itu kita LMS morning ini sudah terintegrasi dengan SPADA, supaya semuanya jelas gitu ya, terlihat oleh pemerintah. Jadi mulai tanggal 14 Februari semester genap, CLS akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Semuanya beralih menggunakan morning. Jadi Bapak Ibu jika misalnya perlu materi-materinya yang masih lama seperti itu, silakan Bapak Ibu tarik dulu. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu tarik materinya, mungkin yang masih menyimpan materi di CLS, silakan Bapak Ibu tarik. Lalu kita semua akan beralih semuanya ke morning. Karena mengapa Bapak Ibu kami ingatkan ini? Karena dari beberapa informasi yang terdengar masih ada beberapa orang gitu ya yang masih menggunakan CLS seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dari semester lalu juga kita sudah menggunakan morning secara intens Bapak Ibu ya, tapi ada beberapa yang ternyata masih menggunakan CLS untuk perkuliahannya. Maka dari itu kami juga memberikan surat pemberitahuan bahwa semua perkuliahan daring akan menggunakan morning dan nanti CLS akan kita tinggalkan. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu untuk informasi yang tadi. Ya, itu saja yang akan saya sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Pak Irawan, maaf, saya mau nanya sebentar, boleh Pak? Oh iya, Bu Ani, silakan Bu Ani. Ini mau nanya aja, kalau untuk mahasiswanya sendiri, BIMTEK-nya ini akan ada sosialisasi juga nggak bagi mereka?
Kalau mahasiswa ini Karena menurut nggak saya kan ada. mereka juga pengguna morning ya Pak ya. Mhm. Dan maksudnya ini kan morning juga kan lebih dikelola juga sama LPKA. Kalau misal baiknya sih BIMTEK ini kan juga sama disosialisasikan juga bagi 3 pengguna kan, admin, dosen dan mahasiswa gitu. Termasuk kayak misal apa ya, kayak mungkin masih ada yang kurang paham tentang absensi dari mahasiswa juga gitu kadang. Mungkin Pak baiknya sih dari LPKA untuk sosialisasi bagi pengguna mahasiswa. Oke. Iya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, untuk sarannya, Bu. Ya, jadi, nanti kita coba terima dulu ya, Bu, ya, untuk masukannya ya. Nanti, kita bicarakan dulu dengan, pimpinan seperti itu. Tapi untuk saat ini kita untuk rangkaian acara ini ya, Bu, ya, untuk persiapan karena kan kita persiapan yang, apa namanya, yang dasarnya gitu dari admin dan dosennya ya, untuk, perkuliahan semester genap nanti. Tapi nanti untuk, sosialisasi kepada mahasiswa nanti akan dibicarakan ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, untuk sarannya, Bu. Semoga ya Pak ya, soalnya karena Ya. mungkin dari kami juga kalau misalkan kami menjelaskan pun prodi atau admin atau bahkan dosen menjelaskan pun pasti akan ada yang miss gitu Pak. Saya sih minta baiknya mungkin dari LPKS sendiri ya memberikan BIMTEK juga gitu semacam kayak kami gitu. Iya. Baiknya gitu ya Pak ya. Oke. Makasih, Bu, sarannya, Bu. Pak Irawan boleh nanya nggak nyambung yang Ibu tadi? Oh ya, gimana, Bu? Yang semester lalu memang saya udah pakai morning. Nah, mahasiswanya tuh di dua pertemuan terakhir dia nanya sama saya, Bu, kok tampilan di saya absensinya 0 ya, saya nggak bisa masuk. Nanti dulu saya bilang, saya kan nggak bisa nanti saya cek, saya bilang. Setelah saya cek, anak itu ada di saya. Kenapa di tampilan mahasiswa itu nggak ada gitu? Di Lihatnya di mana tampilan ya? di tampilan presensinya gitu, Bu? Iya betul. 0 dia pokoknya nggak ada sama sekali. Satu pun nggak ada gitu. Bingung dia. Jadi cuma ada satu yang pertama kali yang sebelum pertama sekali yang belum ada, kalau istilah di sipil tuh PDKBS gitu. Kan kadang-kadang ada yang bentrok dia dimasukin baru gitu kan. Anak itu setelah ada yang tambahan mahasiswa, dia nggak bisa absen, dia bilang dia absen, memang di saya ada gitu. Setelah saya cek ada, dia memang hadir, ujian juga hadir gitu, UTS-nya ya. Nah, anak itu memang rajin gitu, tapi dia bilang, Bu, punya saya kok tampilannya kayak gini ya. Saya bilang nanti ya saya lihat dulu. Nah, pas saya lihat tuh di saya memang ada dia kuliah gitu. Dia ngisi absensinya gitu. Tapi di tampilan dia sama tampilan temennya nggak ada. Beda gitu ya. Tampil temennya mah ada gitu. Punya dia kita tampilnya, saya bilang coba tampil teman kamu yang ngisi mana, saya bilang gitu. Ada dia tampilannya seperti itu, punya saya kok nggak ada ya, 0 semua, dia bilang gitu. Salah di mana ya? Mungkin dari itunya, Bu, dari apa namanya, mungkin dari grades ya itu yang nggak adanya ya, Bu, ya gitu ya? Kenapa temennya ada yang satu kelas sama bareng? Bisa aja mungkin, Bu, itu kan tadi ada PDKBS, dianya belum kepindahin itu, Bu. Oh, karena dia belum pindah, Grupnya. bukan artinya yang setelah yang PDKBS itu dia tetap aja kalau nggak diganggu gugat, dia tetap aja jalan gitu, enggak ya? Harus Enggak. diisi ulang. Harus dipindahin dulu di morning-nya, dipindahin dulu, Bu. Lo yang mindahin morning kan bukan dosen. Tapi maksudnya gini, untuk yang dia pindah kelas, kalau misalnya Enggak, dia nggak pindah kelas. Dari awal tuh di saya gitu. Tapi setelah 2 minggu, dia nggak ada lagi di sayanya, nggak di tampilan dianya tuh dia isi, teman nggak ada gitu, 0 semua. Tapi di punya saya ada semua punya dia. Ya. Ya yang itu nanti Jadi coba salahnya di mana gitu? yang itu nanti coba ditanyakan dulu ya, Bu, ya. Soalnya bisa berbeda kayak gitu tampilannya. Tapi kalau dari ibunya sudah hadir nih, itu harusnya nggak ada Ada. masalah, Bu, ya.
Iya, nggak masalah. Dari saya bilang, Mm-mm. ya ada. Saya bilang, kamu nggak kena cekal. Saya bilang gitu. Nah, yang satu lagi, yang nggak pernah hadir malah nggak kena cekal malahan. Sama sekali Iya, nggak pernah hadir ya, nggak kena Iya, iya. cekal. Kalau yang hadir cuma 4 kali kena cekal gitu. Iya, iya, Itu iya. juga aneh gitu ya. Jadi, Iya. jadi tolong mungkin ada yang salah apa di mana gitu. Saya juga nggak ngerti. Iya. Ya, nanti yang itu akan dicek lagi ya, Bu ya. Yang Ya, bagian itu makasih ya. Pak. Yuk, yuk, yuk. Itu sekedar Terima kasih, masukan Bu. aja. Yuk. Ya. Oke, itu ya Bapak Ibu tadi sudah ada beberapa saran dan masukan ya dari Bapak Ibu admin dan Bapak Ibu dosen. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk ini saya kembalikan ke MC, ke Kak Cindy, silakan Kak. Iya, terima kasih Kak Irawan. Bapak Ibu, sebelumnya jangan lupa mengisi presensi dan evaluasi di kolom chat ya. Dan kita akan foto bersama dulu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan masuk ke sesi foto bersama. Mohon untuk menyalakan kameranya. Sebentar. Ya, di layar saya ada 2 slide. Kita mulai dari slide pertama dulu. 1, 2. Baik, sebentar. Ke slide kedua. 1, 2. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada doa penutup dipimpin oleh Kak Irawan. Oke, Bapak Ibu, kita akan tutup kegiatan pada pagi hingga siang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani, Bapak Ibu silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan satu rangkaian kegiatan ya Tuhan, salah satu rangkaian kegiatan kami pada pagi hari ini. Tuhan yang telah memberkati kami dalam menjalankan kegiatan di hari pertama ini ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami pada pagi hari ini. Tuhan juga yang mengumpulkan kami kembali ya Tuhan untuk kegiatan di hari berikutnya, di hari Senin tanggal 7 nanti ya Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk bersama-sama kami berkumpul untuk mengikuti kegiatan BIMTEK ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, bila dalam kegiatan pagi hari ini ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat Tuhan Yesus, kami telah doa ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Irawan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Irawan. Pak Ibu, terima Jangan lupa kasih mengisi banyak. absen. Terima kasih Bu. Jangan lupa mengisi presensinya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Irawan. Selamat siang. Bangga Pak, terima kasih. Bapak Ibu.